Halo teman-teman, kembali lagi di ACK Film. Di video kali ini saya akan kembali mengulas sebuah film yang mengisahkan tentang perjuangan dari 3 prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan pesawat pada saat Perang Dunia Kedua. Bermodalkan sekoci kecil, mereka kemudian terombang-ambing di tengah lautan selama 34 hari lamanya. Serangan hiu, badai, dan sengatan matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk bisa bertahan hidup. Akankah mereka bisa selamat dan bisa kembali menemui daratan? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang diisi dengan 3 orang prajurit Angkatan Udara yang sedang menjalankan misi dengan membawa bom di pesawat yang mereka tumpangi. Ketiganya terus terbang ke arah timur hingga melenceng dari rute yang seharusnya mereka lewati. Misi itu pun dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Harold Dixon dengan kedua prajurit yang bernama Gene Aldrich dan Tony Pastula. Kedua prajurit itu berusaha menghubungi kapten pesawat yang masih belum menjawab panggilan dari mereka, dikarenakan radio mereka kehilangan sinyal dan mereka berdua tidak bisa menghubungi orang-orang di markas. Setelah beberapa saat mencoba menghubungi kapten, akhirnya kapten itu pun menjawab. Di sini Harold mencoba melihat grafik petunjuk arah dan benar saja mereka sudah kehilangan arah. Ia juga melihat ke arah bahan bakar pesawat yang hampir habis dan mereka masih berada di tengah samudera yang begitu luas yang hanya ada ombak dan laut yang membentang. Mereka bertiga tetap berusaha menghubungi orang-orang di markas, namun panggilan mereka itu tidak mendapat jawaban sedikit pun. Mereka memutuskan untuk menjatuhkan bom agar mengurangi beban dari pesawat karena bahan bakar semakin lama semakin menipis. Tak lama setelah itu bahan bakar itu pun benar-benar habis dan tak ada pilihan lain selain mendaratkan pesawat. Terlihat Harold menyimpan petunjuk arah di bajunya untuk berjaga-jaga dan ia pun memerintahkan kepada Tony dan Aldrich untuk memakai pelampung dan bersiap untuk mendarat darurat. Mereka pun mendarat di atas permukaan air dengan begitu keras. Hal itu pun mengakibatkan Tony terluka karena terkena serpihan kaca pesawat. Sebagai seorang kapten, Harold langsung keluar dan mencoba untuk membuka sekoci. Sementara itu Tony dan Aldrich masih berusaha keluar dari pesawat dan untungnya mereka berdua berhasil keluar dan menuju ke permukaan. Setelah itu mereka berdua berenang menuju ke arah kapten dengan niat mencoba membantu mengembangkan sekoci. Akan tetapi sangat disayangkan Tony dan Aldrich tidak bisa berenang tanpa menggunakan pelampung. Hal itu cukup membuat mereka kesusahan sampai pada akhirnya mereka pun berhasil mengembangkan dan menaiki sekoci tersebut. Di sini sekoci itu pun sangat kecil untuk mereka bertiga, akan tetapi mau tidak mau mereka harus tetap bertahan demi bisa selamat dari tempat tersebut dan malam itu pun mereka lalui bersama. That's what I'm hoping. We got procedures for this. Keesokan harinya mereka memasuki hari pertama terjebak di tengah laut. Di hari pertama ini mereka masih terlihat santai-santai saja. Terlihat Tony dan Aldrich masih sempat membuat lelucon, menuangkan dan meminum secangkir kopi. Karena memang mereka berdua adalah sahabat dan selalu melakukan hal tersebut. Tak lama setelah itu Aldrich kemudian bertanya kepada sang kapten sudah sejauh mana mereka dari daratan dan di mana posisi mereka sekarang. Harold tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan dia memilih untuk berdiam diri. Ia kemudian meminta kepada mereka berdua untuk selalu memperhatikan sekitar mereka dan mungkin saja ada daratan yang bisa menjadi tempat persinggahan mereka dan mungkin bisa menyelamatkan mereka bertiga. I don't understand how you couldn't raise that carrier. We couldn't have been more than 20 miles out of one. It'll take a while, but they'll do it, won't they? Right. Singkat cerita mereka bertiga kemudian melihat sebuah pesawat. Mereka bertiga berusaha melambaikan tangan dan baju mereka berharap rekannya itu melihat keberadaan mereka bertiga.
Namun sangat disayangkan pesawat itu terbang menjauh dan tak melihat keberadaan mereka bertiga. Kesempatan untuk selamat terlewat begitu saja dan mereka bertiga kebingungan karena tidak ada persediaan makanan dan air bersih yang bisa mereka minum. Kita semua tahu bahwa air laut bisa diminum, akan tetapi hal itu bisa menimbulkan dehidrasi yang sangat luar biasa. Tak kehabisan akal mereka bertiga kemudian mengeluarkan semua barang-barang yang ada. Yang siapa tahu ada barang yang bisa menyelamatkan mereka bertiga dari rasa lapar dan dahaga. Harold memerintahkan kepada mereka berdua untuk membuka dan membuang sepatu ke laut yang mereka kenakan agar sekoci tidak mengalami kerusakan. Akan tetapi di sini Harold tidak membuang sepatunya dengan alasan itu akan berguna pada saat mereka sampai di daratan. Hal itu pun cukup membuat mereka berdua merasa aneh. Tony kemudian mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam kantongnya dengan peluru yang masih terisi penuh. Tony kembali menyimpan pistol itu dengan alasan yang sama dengan Harold, yaitu mungkin berguna ketika mereka sampai di daratan nanti. Where's that? Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk secara bergantian berjaga sementara yang lainnya memutuskan untuk beristirahat dan tidur. Pagi pun tiba dan mereka masih belum bisa menemukan tanda-tanda yang bisa membawa mereka keluar dari samudera tersebut. Sementara itu Aldrich dan Tony tetap melakukan lelucon seperti biasanya, yaitu menuangkan dan meminum secangkir kopi bersama. Di sisi lain Harold memprediksi bahwa ada sebuah pulau di dekat mereka, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pulau tersebut. Aldrich berinisiatif untuk membuat sebuah pancing dari barang-barang seadanya. Ia kemudian melempar pancingan tersebut dan tak disangka pancingan itu langsung disambat oleh seekor ikan. Dan tak lama setelah itu pancingan mereka itu pun putus. Sepertinya ikan tersebut terlalu besar dan mereka menyangka bahwa ikan itu adalah seekor hiu. Hal itu pun cukup membuat mereka khawatir jika ada hiu yang berkeliaran di sekitar sekoci mereka. Give me a hand with this. All right, come here. That's the way, boys. Waktu demi waktu mereka lalui dengan berbincang di waktu senja, hingga tanpa disadari kulit mereka pun mengalami kemerahan akibat dari teriknya sinar matahari. Hingga sampailah di hari kelima mereka terjebak di tengah laut tanpa ada makanan dan minuman sedikit pun. Pagi itu Tony dan Aldrich yang sudah tidak mempunyai tenaga masih tetap berusaha melakukan kebiasaannya, yaitu menuangkan dan meminum secangkir kopi bersama. Di kondisi seperti ini, Tony yang tak sanggup lagi menahan haus akhirnya berniat untuk meminum air laut. Namun hal itu langsung dilarang oleh Harold karena itu akan membuatnya lebih haus dan mengalami dehidrasi. Tiba-tiba Harold menemukan sesuatu. Ia menemukan sebuah pensil dan dengan keahlian yang ia miliki, ia menggambar titik lokasi mereka sekarang. Dan pada akhirnya ia pun menemukan lokasi mereka sekarang sehingga mereka bisa mengetahui kemana tujuan yang harus mereka tuju. Mereka mencoba membuat pendorong sekoci dengan alat seadanya dan tak disangka cara itu pun berhasil. Mereka kemudian bernyanyi dan bercanda sekaligus untuk menghibur diri. Tak lupa mereka juga berdoa bersama-sama agar hujan turun malam ini. Singkat cerita, malam pun tiba dan tanpa disangka-sangka doa mereka terkabulkan. Hujan pun turun di malam itu dan hal itu pun cukup membuat mereka bertiga bahagia. Rasa dahaga yang sudah mereka tahan selama berhari-hari pun akhirnya hilang di malam itu. Mereka pun meminum sebanyak-banyaknya dan tak lupa menyimpan persediaan air untuk mereka minum di keesokan hari dan untuk beberapa hari ke depan.
Keesokan harinya terlihat Aldrich yang tanpa lelah tetap mencoba untuk memancing ikan. Karena tidak mendapatkan ikan sama sekali, ia pun kemudian mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk-nusuk ikan yang berkeliaran di sekitar sekoci mereka. Hal itu pun langsung dihentikan oleh Harold karena takut hal itu akan membocorkan sekoci yang mereka tumpangi. Akan tetapi Aldrich yang keras kepala pun tetap melanjutkan aksinya itu, dan tanpa disangka ia berhasil menancapkan pisau di kepala seekor hiu. Alhasil mereka bertiga pun berusaha mengangkat hiu tersebut ke dalam sekoci. I hit the raft! I hit the raft! God, you idiot! Don't move! Don't let him go! Tanpa berlama-lama mereka pun memakan hiu tersebut mentah-mentah karena memang tak ada peralatan masak yang mereka bawa. Mereka juga tak lupa untuk menyimpan daging hiu itu untuk persediaan makanan di keesokan hari. Di hari itu mereka merasa sangat bahagia karena mempunyai persediaan makanan dan persediaan air minum. Setelah makan dan minum, mereka kemudian mencuci dan memeras baju mereka yang terkena darah hiu yang mereka tangkap tadi. Yang tanpa disadari hal itu mengundang kedatangan segerombolan hiu di sekitar sekoci mereka. Malam pun tiba dan Tony yang terbangun dari tidurnya mencoba mencuci mukanya. Di luar dugaan, tiba-tiba tangannya digigit oleh seekor hiu. Peristiwa itu pun mengakibatkan luka yang cukup parah di bagian tangan Tony. Akhirnya Aldrich yang melihat kejadian tersebut langsung menembaki hiu-hiu tersebut. Sedangkan Harold mencoba membalut tangan Tony agar bisa menghentikan darah untuk sementara waktu. Hari demi hari mereka lalui dan tanpa disadari mereka sudah terombang-ambing di samudera yang begitu luas selama 10 hari lamanya. Persediaan makanan dan minuman mulai menipis. Hari-hari pun mereka lalui sembari berdoa dan tetap berusaha untuk bisa melanjutkan hidup. Berada di tengah laut yang cukup luas membuat tenaga mereka semakin hari semakin terkuras. Tubuh mereka mulai mengurus dan kulit yang sudah memerah. Hal itu tidak membuat mereka putus asa dan tak berhenti untuk tetap berusaha demi bisa keluar dan selamat dari bentangan laut yang sangat luas tersebut. Memasuki hari ke-15, di sini terlihat Aldrich menodongkan pistol ke arah Harold. Ternyata ia melihat seekor burung yang sedang beristirahat di sekoci yang mereka tumpangi. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian langsung menembak burung tersebut. Burung itu pun terlempar cukup jauh dari sekoci. Harold langsung berteriak kaget mendengar suara pistol dan menanyakan kepada Aldrich tentang apa yang ia tembak. Aldrich langsung menunjuk burung yang barusan ia tembak. Melihat itu, Harold langsung melompat dan berenang untuk mengambil burung tersebut. Tanpa disadari ketika Harold ingin kembali naik ke sekoci, tiba-tiba ada seekor hiu yang cukup besar mengikutinya dari belakang. Aldrich dan Tony terus berteriak sembari mendayung sekoci agar bisa lebih dekat dengan Harold. Hingga pada akhirnya Harold selamat dan berhasil naik ke sekoci. Mereka bertiga terus memandangi hiu tersebut yang memang ukurannya cukup besar dibandingkan hiu yang mereka temui di beberapa hari terakhir. Hari terus berganti dan kini mereka memasuki hari ke-20. Pikiran mereka mulai kacau hingga cekcok dan saling menyalahkan satu sama lain tak terhindarkan lagi. Mereka bertiga terus berdebat hingga Tony dan Aldrich menyudutkan dan menyalahkan Harold yang menyimpan dan menyembunyikan sepatu miliknya. Yang kita lihat sedari mereka mulai terombang-ambing di tengah lautan. Dan juga di pesawat, Harold tidak mendengar panggilan dari Aldrich yang mulai sadar bahwa mereka sudah melenceng dari rute yang seharusnya mereka lewati. Dan benar saja Harold tertidur yang menyebabkan mereka kehilangan arah dan melenceng dari jalur pesawat yang seharusnya. Harold kemudian langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Tony dan Aldrich. Yang tanpa mereka sadari hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang terpenting sekarang adalah mereka harus terus saling menguatkan satu sama lain agar bisa keluar dari lautan yang begitu luas.
Di sini Harold kemudian mengambil dan mengiris sepatunya dan menggunakannya sebagai pendayung agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Tak ada lagi pertengkaran di antara mereka saat itu. Yang terpenting bagi mereka adalah terus berjuang bersama-sama. So we missed the turn. Whoever sees land first gets dinner. Anything he wants, anywhere he wants. Singkat cerita, kini memasuki hari ke-30. Di hari itu terlihat mereka bertiga sudah tidak memiliki tenaga bahkan untuk duduk sekalipun. Persediaan makanan dan minuman sudah tidak ada lagi, namun sedikit demi sedikit mereka terus berusaha mendayung sekoci yang mereka tumpangi. Sampailah di sore hari terlihat awan begitu hitam. Itu menandakan bahwa badai besar akan siap menerjang mereka. Setelah beberapa saat, hujan pun turun dengan begitu deras. Peristiwa itu pun cukup membuat mereka bahagia karena bisa menghilangkan dahaga yang mereka rasakan. Tak begitu lama mereka merasakan kebahagiaan, mereka pun harus menghadapi badai yang sangat besar. Sekoci yang mereka tumpangi tak mampu menahan badai tersebut, yang membuat mereka kembali terombang-ambing di lautan yang begitu luas. Mereka terus berenang dan bekerja sama untuk mengembalikan sekoci satu-satunya yang mereka tumpangi dan tetap berpegangan satu sama lain agar bisa melewati badai yang cukup besar. Keesokan harinya ketika mereka terbangun, kesempatan untuk hidup kembali mereka rasakan. Mereka tak menyangka bahwa bisa melewati badai yang cukup besar semalam. Mereka terus berbaring di dalam sekoci kecil dan hari pun terus berganti tanpa adanya titik terang mereka bisa selamat dan keluar dari samudera yang sangat luas tersebut. Hingga tiba di hari ke-34. Di sini Tony mengatakan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap hidup. Hal itu pun cukup membuat mereka semangat dan kembali terpacu. Pelan demi pelan, sedikit demi sedikit, mereka terus mendayung di sekoci kecil yang mereka tumpangi. Hingga tiba di saat mereka melihat dari kejauhan. Ternyata itu adalah daratan yang lantas membuat mereka bertiga menangis gembira. Karena setelah 34 hari lamanya terombang-ambing di tengah lautan samudera yang begitu luas. You have won yourself a dinner? Akhirnya kesempatan untuk hidup kembali mereka rasakan dan mereka kembali bersemangat. Mereka terus mendayung untuk mencapai daratan hingga pada akhirnya dengan tubuh yang sangat lemas mereka pun kembali menginjakan kaki di daratan. Dan film pun selesai. Harold Dixon mendapat penghargaan setelah berhasil memimpin kedua prajuritnya selamat dan dia tidak pernah terbang dan ikut perang lagi. Sementara itu Tony mengalami luka yang cukup parah hingga pada tahun 1986 Tony menghembuskan nafas terakhirnya dan abunya juga disebar di laut. Sedangkan Aldrich masih bertugas di arena perang akan tetapi dengan posisi sebagai petugas radio. Dan pada tahun 1946 ia menikah dengan seorang gadis cantik yang merupakan adik dari sahabatnya yaitu Tony. Film ini mengajarkan kita untuk terus bersemangat dan tidak mudah menyerah di kondisi apapun. Karena memang pada dasarnya Tuhan tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.